Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasiska Aryani dari kelas D2171 kelas pagi STIA Ibwija. Kali ini kita akan membahas sedikit biaya variabel. Sebelumnya, saya sorry banget karena ada suara yang sedikit mengganggu. Oke, next. Definisi dari biaya variabel menurut Hansen dan Mowen, anggaran variabel itu sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Sedangkan menurut Gilarso, biaya variabel ialah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Berarti biaya variabel itu dia fluktuatif dan bisa berubah-ubah. Tujuan dari anggaran biaya variabel itu adalah perencanaan dan pengendalian. Formula anggaran fleksibel harus dibuat untuk setiap biaya dalam setiap pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Sebutan dari biaya variabel itu bisa flexible budget, sliding scale budget, step budget, expense formula budget, maupun expense control budget. Konsep anggaran biaya variabel itu semua biaya timbul karena lintasan waktu, keluaran atau aktivitas produktif, kombinasi antara waktu dan atau aktivitas. Nah, konsepnya itu tadi, biaya harus diidentifikasikan sebagai biaya tetap dan atau variabel ketika dihubungkan dengan keluaran atau aktivitas produktif. Jadi dipisah ya, mana biaya tetap, mana biaya variabel. Yang kedua, biaya harus dikaitkan dengan keluaran atau aktivitas produktif. Ketiga, keluaran atau aktivitas produktif harus dapat diukur dan dipercaya, jangan asal-asal. Yang keempat, formula anggaran fleksibel untuk tiap biaya harus mencakup periode waktu tertentu dan untuk sebatas jumlah keluaran tertentu dan aktivitas yang produktif. Kegunaan anggaran variabel itu satu, memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat tanggung jawab. Yang kedua, menyajikan sasaran-sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi para manajer di pusat tanggung jawab selama periode tertentu. Yang ketiga, menyuguhkan jumlah-jumlah anggaran pengeluaran yang disesuaikan kepada aktivitas atau pengeluaran aktual. Nah, rumusan biaya variabel merupakan biaya kegiatan atau activity cost, tidak akan muncul jika tidak ada kegiatan sama sekali. Ya, poin pertama dan kedua itu saling berkaitan ya. Dan yang ketiga, meningkatkan atau menurun secara langsung dengan perubahan output. Oleh karena itu, jika output naik 2 kali, biaya ini juga akan naik 2 kali. Jika output turun 10%, biaya ini akan turun juga 10%. Jadi dia mengikuti. Karakteristik biaya variabel. Nah, hubungannya dengan output kegiatan itu biaya ini berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah produksi dan lain-lain. Jangkauan relevan atau relevant range. Biaya ini harus dihubungkan dengan kegiatan dalam jangkauan relevan kegiatan operasi. Dan biaya variabel ini merupakan biaya kegiatan atau activity cost. Metode variabilitas biaya. Yang pertama, metode perkiraan langsung atau direct estimate method. Yang kedua, metode titik tertinggi dan terendah, high and low point method. Dan yang ketiga, metode korelasi atau correlation method yang ada dibagi jadi dua lagi, metode grafik dan metode matematik. Oke, kita bahas metode estimasi langsung. Ada dua variasi dalam metode ini. Yang pertama, pengamatan teknik industri atau Industrial Engineering Studies, di mana pengamatan ini langsung pada proses dan operasi, sehingga cara ini seringkali dapat memberikan estimasi variabilitas biaya-biaya tertentu secara tepat. Dan yang kedua, analisis langsung data historis dan kebijakan manajemen, Direct Analysis of Historical Data. Biasanya jika pendekatan analisis ini digunakan, estimasi biaya dibuat melalui pemeriksaan perubahan biaya pada masa yang lalu.
Kemudian metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini didasarkan pada konsep penentuan dua cadangan budget biaya pada dua tingkat kegiatan yang berbeda dalam suatu pusat pertanggungjawaban. Komponen dua biaya tetap dan variabel dihitung dengan interpolasi aritmetik antar dua budget dengan asumsi hubungan linear. Kemudian metode korelasi. Metode ini secara luas digunakan dalam analisis biaya, yaitu menganalisis data biaya historis dalam hubungan dengan output atau kegiatan historis untuk menentukan bagaimana biaya bervariasi dengan output di waktu yang lalu. Selanjutnya, dapat dijadikan dasar estimasi bagaimana biaya bervariasi dengan output di masa mendatang. Metode korelasi ini digunakan asumsi hubungan linear. Nah, tadi di dalam metode korelasi ini ada dua, yaitu metode grafis menggunakan diagram scatter. Metode ini menggunakan diagram scatter untuk menentukan garis kecenderungan visual atau visual trend line. Dan yang kedua, analisis regresi dengan metode least square. Pada metode ini ada dua variabel, yaitu variabel independen, variabel X, dan variabel dependent, variabel Y. Persamaan dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A ditambah BX. Penyajian biaya variabel ini bisa menggunakan metode tabel, metode formula, maupun metode grafik. Thank you, terima kasih. Sekian dari pemaparan sedikit tentang biaya variabel. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian. Thank you, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.